Oke teman-teman, ketemu lagi di video kali ini. Kita bakal bahas persiapan project dan install create app React ya. Nah jadi teman-teman, ketika teman-teman mau ngoding React.js, ada yang harus dipersiapkan. Apa aja itu bakal kita bahas di video kali ini. Setelah teman-teman siap, teman-teman juga bakal coba install create React app-nya. Nah ini menarik banget teman-teman, jadi bakal seru nih ya. Oke, kalau gitu kita coba bahas satu persatu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang boleh buka browsernya teman-teman semua. Nah setelah teman-teman buka browsernya, teman-teman boleh cari yang namanya adalah Node.js. Nah inilah salah satu persiapan kita ketika kita install React.js teman-teman. Kita harus install Node.js. Ada ya, nodejs.org. Ini diklik. Nah sekarang teman-teman boleh klik yang LTS teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman, kalau di saya versinya udah 14.16.1 tuh ya, sama, harusnya sama. Cuman kalau misalnya teman-teman dengan versi yang berbeda, mungkin teman-teman ngeliat video ininya udah lumayan lama kayak gitu ya, jadi udah ada update. Tapi harusnya nggak ada masalah teman-teman, karena sama aja untuk installnya ya. Oke, sekarang teman-teman boleh klik ini yang LTS. Ini saya cancel ya, karena saya udah install teman-teman. Nah teman-teman tungguin aja sampai dia berhasil downloadnya ya. Setelah itu teman-teman, ini enak banget yang pakai sistem operasi Windows dan macOS, tinggal klik 2 kali, nanti next aja, nanti bakal install. Mungkin agak sedikit berbeda yang pakai sistem operasi Linux. Nah mungkin kalau teman-teman yang pakai sistem operasi Linux, boleh komentar aja di video ini, nanti saya bakal bantuin ya gimana cara install Node.js nya versi Linux teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman udah downloadnya, boleh langsung klik 2 kali aja, nanti langsung di next aja. Terus ngebedainnya gimana ketika udah install atau belum. Nah ketika teman-teman udah install, misalnya kan tadi saya udah sharing ke teman-teman tuh, kalau udah ke download nanti diklik 2 kali aja, nanti next aja. Nah kalau misalnya udah install, nanti tandanya bakal seperti ini. Teman-teman boleh buka terminal atau CMD nya teman-teman. Nah terus teman-teman di sini boleh ketikin node min-v ya. Teman-teman boleh masuk ke terminal atau CMD nya, ketikin node min-v, di enter. Tuh di sini saya udah ada tuh versinya, versi 14.15.4 sama npm spasi min-v. Nah node min-v pastikan ada versinya. Terus kalau ada, lanjutin npm min-v. Nah di sini juga ada. Nah inilah tandanya teman-teman kalau teman-teman udah menginstal Node.js-nya. Jadi pastikan teman-teman udah terinstall Node.js-nya. Jadi kalau udah ke download, boleh klik 2 kali, nanti next saja. Kalau misalnya teman-teman ada yang gagal, boleh langsung komentar aja di video kali ini. Nanti saya bakal coba sharing ke teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya teman-teman. Sampai sini aman ya? Oke, kalau udah aman keinstall Node.js-nya, sekarang kita bakal coba langsung create ya React app-nya. Nah, tapi pastikan udah terinstall dulu teman-teman untuk Node.js-nya, karena kita butuh yang namanya Node Package Manager ketika kita install React.js. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Jadi kita emang wajib install Node.js-nya teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, sekarang teman-teman masih di terminal. Jadi kita membuat sebuah project React ini, kita membutuhkan konfigurasi teman-teman ya. Karena posisinya kita masih nyoba untuk install nih. Nah sekarang gimana cara installnya? Pastikan udah npm dan node nya udah. Sekarang kita bisa ketikin aja namanya npm i min g, terus create strip react strip app. Kalau udah di enter, ditungguin aja sama teman-teman. Ini membutuhkan waktu ya, karena harus ada internet juga teman-teman.
teman-teman pastikan internetnya juga aktif. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Ini lagi proses penginstalan nih. Jadi ditungguin aja teman-teman. Ada yang sama atau ada yang error. Kalau ada yang error nggak apa-apa, diliatin dulu aja nih. Saya masih nunggu untuk install CritTrack app-nya. Jadi proses install CritTrack app ini hanya dilakukan satu kali aja teman-teman. Ya, satu kali di komputer atau laptop teman-teman. Jadi kalau misalnya ini udah keinstall, teman-teman nggak perlu install lagi. Jadi ini dilakukan hanya satu kali aja teman-teman. Kalau teman-teman misalnya pakai laptop baru, ya berarti melakukan ini lagi. Tapi kalau teman-teman nanti mau buat track.js-nya di laptop yang sama, yang udah nginstal CritTrack app-nya, itu nggak usah lagi nginstal teman-teman. Jadi hanya dilakukan satu kali aja. Nah, ini udah berhasil nih teman-teman. Kalau teman-teman ada yang error, mungkin teman-teman bisa ditambahin di depannya ini sudo, termasuk yang pakai Linux ya. Sudo spasi npm i spasi min g CritTrack app. Jadi boleh ditambahin kayak gini ya. Kalau misalnya error, tapi kalau misalnya berhasil ya udah nggak usah lanjut. Berarti sama kayak saya. Tapi kalau yang gagal boleh ditambahin sudo di depannya. Nah, kalau buat ngecek udah terinstall atau belum gimana? Gampang teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Tinggal ketik CritTrack app min version. Nah, teman-teman boleh ketikin ini. Kita cek apakah udah terinstall CritTrack app-nya. Nah, sekarang udah tuh. Jadi versinya adalah 4.0.3, teman-teman. Tandanya ini udah keinstall React app-nya. Nah, jadi setelah ini teman-teman pastikan udah install app-nya dengan cek menggunakan ini nih CritTrack app version. Kalau udah, kita udah siap nih teman-teman untuk menjalankan dan membuat project React.js-nya. Jadi ini kita masih install CritTrack app-nya dulu. Ini wajib banget teman-teman. Ini yang kita lakukan pertama kali dan diinstal satu kali aja. Kalau misalnya ganti laptop baru tuh teman-teman install lagi. Oke teman-teman, kita sampai sini dulu. Terima kasih, pastikan ini berhasil teman-teman. Kita bakal ketemu lagi untuk melanjutkan video selanjutnya di sesi selanjutnya, di video setelah ini teman-teman. Kalau gitu sampai ketemu dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.